Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2, khususnya bab 1 teorema Pitagoras. Diharapkan nantinya setelah menonton video ini kalian dapat memahami aplikasi teorema Pitagoras pada bangun ruang. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami latihan soalnya. Selamat menyaksikan. Langsung masuk ke contoh soalnya ya. Ini soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Kubus KLMN PQRS di atas memiliki panjang rusuk 13 cm. Panjang KM adalah. Nah, dari soal ini kita disuruh menentukan panjang dari KM. Nah, kita lihat dulu dari gambar kubus KM itu posisinya di mana. Nah, ini kan di sini ada titik K, terus di sini titik M. Jadi kalian tinggal tarik garis saja dari K menuju ke M. Nah, ini garisnya. Setelah itu, supaya lebih mudah, kita bisa menggambarnya lagi. Ini kan gambar kubus ya, kalian harus ingat ciri-cirinya, yaitu panjang semua rusuknya itu sama. Sehingga untuk KLMN, dia panjang rusuknya juga sama semua ya. Sehingga KLMN itu membentuk bangun datar apa? Persegi. Nah, ini kita bisa menggambarnya KLMN. KLMN berbentuk persegi. Kemudian dari situ kita bisa menarik garis KM. Nah, kalian lihat untuk KM ini, di sini kan dia membentuk segitiga ya. KLM. Nah, siku-siku apa bukan? Siku-siku kan, karena berbentuk segitiga siku-siku, jadi kita bisa mencari panjang KM dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk panjang KL sendiri, ini kan sudah diketahui ya di soal, panjang KL-nya adalah 13 cm. Nah, karena ini kubus, berarti otomatis panjang ML-nya atau LM-nya juga sama, yaitu 13 cm. Sehingga kita bisa langsung menentukan KM-nya, atau KM itu sama saja seperti sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring berarti nanti harus ditambah apa dikurang? Nah, iya ditambah. Jadi kita bisa menuliskan rumusnya KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan bilangannya. Di sini KL kan 13 kuadrat. Terus LM-nya 13 juga. Tinggal kita hitung 13 kuadrat ketemunya 169 ditambah 169 sama dengan 338. Nah, ini kan masih dalam bentuk kuadrat. Berarti KM-nya sama dengan akar dari 338. Oh iya, ini bukan AD ya, tapi KM. Ini ya, nanti kalian tulisnya KM. Nah, sehingga untuk mencari KM-nya, kalian cari berapa kali berapa yang ketemunya 338. Ada apa tidak bilangan yang sama kalau dikalikan ketemunya 338? Nah, kalau tidak ada, kalian berarti harus mencari bilangan berapa kali berapa. Yang penting itu salah satunya harus bisa diakarkan. Kira-kira berapa? Nah, 169 dikalikan dengan 2. Ini akarnya kurang panjang ya. Harusnya di sini ada akarnya nih. Nah, jadi 169 kali 2. Itu kan ketemunya 338 ya. Nah, di sini akar dari 169 itu kan bisa kita cari kan berapa? 13 akar 2. Nah, ini satuannya adalah sentimeter. Ini kurang M ini. Nah, harusnya sentimeter. Jadi panjang sisi AD-nya atau KM, ini bukan AD tapi KM ya. Ini bukan AD tapi KM. Jadi panjang sisi KM adalah 13 akar 2 cm. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm
Dan panjang TO-nya adalah 24 cm. Tentukan panjang TE-nya. Nah, untuk panjang TE sendiri, kalian perhatikan, kita harus lihat posisi TE-nya sendiri itu di mana. Nah, TE kan di sini. Kalau kalian perhatikan di sini antara TEO, dia kan membentuk segitiga ya. Segitiga siku-siku apa bukan? Nah, iya, dia membentuk segitiga siku-siku sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, supaya lebih mudah kalian bisa menggambar ulang untuk segitiga siku-sikunya saja. Otomatis titiknya adalah segitiga TEO. Di sini kan TEO, sama seperti ini ya, TEO. Nah, kita kan mau menentukan panjang TE-nya. Otomatis kita harus cari tahu dulu panjang sisi TO-nya berapa dan OE-nya berapa. Untuk panjang OE-nya, kalian perhatikan di sini OE. Untuk titik O sendiri, dia terletak di tengah atau bukan? Ini tingginya. Iya ya, jadi O itu terletak di tengah, sedangkan panjang AB-nya di sini dia adalah 14 cm. Nah, kalau E ditarik garis ke sini sampai pol sini, dia juga panjangnya sama apa beda? Sama ya, yaitu 14 cm. Karena O di titik tengah, otomatis OE-nya adalah setengahnya, yaitu 7 cm. Kemudian untuk panjang TO-nya sendiri sudah diketahui di soal, yaitu 24 cm. Sehingga kita bisa langsung menentukan panjang TE-nya. Ini TE adalah sisi miring, jadi kita bisa langsung menggunakan konsep teorema Pythagoras untuk sisi miringnya, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Berarti di sini kan ada sisi TO kuadrat ditambah dengan OE kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. TO kuadrat adalah 24 kuadrat ditambah OE-nya 7 kuadrat. 24 kuadrat ketemu 576 dan 7 kuadrat adalah 49. Tinggal kalian jumlahkan ketemu 625. TE sama dengan akar dari 625, ketemunya adalah 25 cm. Jadi panjang sisi TE adalah 25 cm. Kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir dari gambar di samping adalah gambar di atas ya, berarti ini bukan di samping. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya. Nah, langkah pertama, tadi di soal itu kan tidak ada hurufnya ya. Kita bisa memberikan huruf. Misalkan di sini balok, ini balok ya. Misalkan baloknya adalah PQRSTUVW. Nah, ini kita beri sendiri. Kemudian, tujuan kita adalah mencari luas daerah yang diarsir. Kalian perhatikan, daerah yang diarsir itu membentuk bangun apa? Apa coba? Bangun persegi panjang kan? Nah, karena dia persegi panjang, berarti nanti untuk mencari luasnya, kita harus mencari panjang kali lebar kan? Lebarnya sudah ketemu, nah panjangnya di sini kan belum ketemu. Karena panjangnya belum ketemu, kita nanti harus mencari taunya terlebih dahulu. Kalian perhatikan gambarnya. Di sini kan kita berarti butuh mencari teki atau kite ya. Nah, untuk kita sendiri kalian perhatikan. Dia ternyata membentuk segitiga kan? Dengan ini PQT. Nah, dia membentuk segitiga. Siku-siku apa bukan? Iya, siku-siku. Karena yang ini kan persegi panjang. Otomatis di sini sudutnya 90 derajat kan? Jadi PQT adalah segitiga siku-siku, sehingga kita bisa mencari panjang kitanya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Supaya lebih mudah, kita bisa menggambarnya lagi. Kalau kalian nggak mau menggambarnya lagi, boleh kok langsung diletakkan di sini aja panjangnya. Jadi dianalisis langsung di gambar ini. Tapi kalau mau lebih mudah, ya kita bisa menggambarnya kembali. Berarti di sini kan segitiga PQT, ini juga PQT ya. Dengan panjang PQ-nya adalah 40 dan untuk panjang ini PT, kalian perhatikan PT dengan QU dengan RV sama apa tidak? Sama ya, sehingga panjang PT-nya adalah ini sama dengan RV yaitu 30 cm. Nah, dari sini kita bisa mencari TQ-nya atau QT-nya. Berarti TQ kuadrat, ini kan sisi miring ya. Nanti untuk teorema Pythagorasnya berarti ditambah apa dikurang? Nah, iya ditambah. Jadi TQ kuadrat sama dengan TP kuadrat ditambah dengan
PQ kuadrat. Nah, untuk TP sendiri dia adalah 30, berarti 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 30 kuadrat hasilnya adalah 900 ditambah 40 kuadrat adalah 1600. Jadi total adalah 2500. Nah, untuk PQ-nya kita bisa mencari akar dari 2500. Nah, ini akar dari 25 kan 5 ya. Di sini nolnya ada 2 berarti 50 cm. Nah, TQ-nya sudah ketemu, kita tinggal langsung mencari luas TQ-RW. Nah, tadi TQ-RW itu kan membentuk bangun apa? Persegi panjang kan? Jadi untuk luasnya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah TQ yaitu 50 cm kalikan dengan lebarnya. Lebarnya ini sudah diketahui yaitu 10 cm. Sehingga ketemu luas TQ-RW adalah 500. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 500 cm persegi. Bagaimana? Bisa kan mengerjakannya? Intinya, meskipun di sini objeknya adalah bangun ruang, namun ketika kalian menjumpai segitiga siku-siku yang terbentuk dari bangun ruang ini, nah kalian bisa menerapkan teorema Pythagoras untuk mencari panjang salah satu sisinya. Yang penting kedua sisinya itu sudah diketahui. Kalau semisal belum diketahui, ya berarti kalian harus cari dulu panjang sisi dua yang lainnya. Jadi supaya kita bisa menentukan panjang salah satu sisinya, kedua sisi yang lainnya itu harus sudah diketahui. Bisa ya? Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.